Luar biasa ditunjukkan sektor putri Indonesia di ajang Indonesia Open 2026 Super 1000. 3 wakil ganda putri dan 1 tunggal putri berhasil melaju hingga perempat final. Siapa yang menyangka Indonesia Open 2026 justru menghadirkan cerita paling menarik dari sektor yang selama bertahun-tahun sering dipandang sebelah mata. Di tengah tekanan besar bermain di kandang sendiri, para Sri Kandi Merah Putih justru tampil menggila dan berhasil menciptakan harapan baru bagi bulu tangkis Indonesia. Indonesia Open 2026 kini memasuki fase krusial. Persaingan semakin ketat, lawan yang dihadapi semakin berat, dan setiap pertandingan terasa seperti final. Pencapaian ini tentu bukan sesuatu yang dianggap biasa, sebab dalam beberapa tahun terakhir, sektor putri Indonesia seringkali kesulitan berbicara banyak di turnamen level tertinggi. Lantas siapa saja wakil yang menjadi sorotan utama dalam kebangkitan sektor putri Indonesia di Indonesia Open 2026? Mari kita ulas satu persatu. Pertama ada Putri Kusumawardhani. Harapan Indonesia di sektor tunggal putri kini berada di pundak Putri Kusumawardhani. Pebulu tangkis berusia 23 tahun ini menunjukkan performa impresif sejak awal turnamen. Pada babak pertama, Putri tampil dominan saat menghadapi wakil Taiwan yakni Chung Seo-yoon. Tanpa kesulitan berarti Putri mampu mengendalikan pertandingan dan menang 2 game langsung dengan skor 21-13 dan 21-14. Kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi lawan yang lebih berat pada babak berikutnya. Ujian sesungguhnya datang di babak 16 besar saat Putri berhadapan dengan pemain senior asal Kanada yakni Michelle Lee. Pertandingan berjalan jauh lebih sulit. Putri sempat kehilangan game pertama dengan skor 12-21 dan berada di ambang kekalahan. Namun ia menunjukkan mental bertanding yang luar biasa. Putri berhasil merebut game kedua dengan skor 21-19 sebelum menuntaskan pertandingan lewat kemenangan 21-16 pada game penentuan. Kemenangan dengan skor 12-21, 21-19, dan 21-16 itu menjadi bukti bahwa Putri kini memiliki kematangan mental yang jauh lebih baik dibanding beberapa tahun lalu. Selanjutnya tantangan berat menanti ketika Putri harus menghadapi unggulan keempat asal Cina yaitu Chen Yufei pada babak perempat final. Jika mampu melewati hadangan Chen Yufei, Putri berpeluang mencatatkan pencapaian terbaiknya di level Super 1000 sekaligus menjaga asa Indonesia meraih gelar tunggal putri yang sudah lama dinantikan. Indonesia terakhir kali juara di sektor tunggal putri pada 2001 lewat aksi Ellen Angelina. Kemudian ada Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum yang juga lolos ke perempat final. Nama mereka mungkin belum setenar pasangan elit dunia, namun penampilan mereka di Indonesia Open 2026 membuktikan bahwa keduanya memiliki potensi besar. Pada babak 16 besar, Rachel Feby harus menghadapi pasangan Amerika Serikat, yakni Francesco Corbett dan Jenny Gai. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal, tapi Rachel Feby berhasil menang dengan skor 21-18, 17-21, dan 21-13 sehingga memastikan mereka menuju babak perempat final. Kini Rachel Feby hanya tinggal selangkah lagi menuju semifinal. Menariknya, mereka akan menghadapi sesama wakil Indonesia sehingga 1 tiket semifinal sudah dipastikan menjadi milik Merah Putih. Ya berat, susah gitu kan, cuma mungkin menguntungkan kita tetap siap aja, nggak yang kayak yang menang USA gitu, nggak juga, cuma kan mereka juga ngalahinnya Jaivan, itu juga pasti sesuatu yang besar buat mereka juga dan pasti mereka sudah mempersiapkan untuk lawan kita juga hari ini gitu kan, tapi kitanya juga nggak lengah gitu aja, itu yang buat kita mungkin bisa lebih mengontrol semuanya. Lalu ketiga ada Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari.
Pasangan yang akrab disapa Anna Trias ini juga menjadi salah satu sorotan utama dalam perjalanan Indonesia Open 2026. Pada babak 16 besar, mereka menghadapi pasangan Taiwan yakni Shei Pei San dan Hung Enzu. Pertandingan tidak berjalan sesuai rencana pada awal laga karena Anna Trias kalah cukup jauh pada game pertama dengan skor 13-21. Meski demikian, mereka tidak kehilangan kepercayaan diri. Anna Trias mampu memperbaiki permainan pada game kedua dan membalas kekalahan dengan skor 21-17. Momentum yang sudah didapat berhasil dipertahankan hingga game ketiga, di mana pasangan Indonesia kembali unggul dengan skor 21-15. Kemenangan ini menunjukkan kemampuan Anna Trias untuk bangkit dari situasi sulit. Mental seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam turnamen besar berlevel Super 1000. Perempat final menghadirkan laga sesama Indonesia, yaitu mempertemukan Anna Trias melawan Rahel Feby. Siapapun yang menang nantinya akan menjadi harapan besar Indonesia untuk melangkah hingga partai final. Terakhir ada Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti. Ya, selain dua pasangan yang akan bertemu di babak perempat final nanti, Indonesia juga masih memiliki harapan melalui pasangan Amalia dan Siti Fadia. Pada babak 16 besar, mereka berhadapan dengan pasangan Hong Kong, yakni Liane Yunga Ting dan Yung Pu Lam. Pertandingan berlangsung ketat, tetapi Amalia Fadia mampu menunjukkan ketenangan pada poin-poin kritis. Mereka berhasil menang dengan 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-18. Meski berhasil menang dengan telak, tantangan yang menanti jauh lebih berat. Pada perempat final, Amalia Fadia akan menghadapi unggulan kelima asal Jepang, yakni Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto. Laga ini diprediksi menjadi salah satu pertandingan yang menarik di sektor ganda putri. Jika mampu menyingkirkan pasangan Jepang tersebut, peluang Indonesia untuk menghadirkan lebih dari satu wakil di semifinal akan semakin terbuka. Kans hentikan puasa juara di sektor ganda putri pun makin terbuka lebar karena terakhir Indonesia juga naik podium di sektor ganda putri itu pada 2008 lewat aksi Vita Marisa dan Liliana Natsir. Kalau dari aku sih lebih jadi motivasi aja karena kan kita juga main di rumah sendiri, baratnya di sekolah. Ya sebenarnya penonton juga modal juga buat kita terus semangat, dan yang lawan juga pastinya kena pressure juga, kena teriakan dari penonton. Jadi cukup membantu sekali penonton itu. Ya sama. Keberhasilan Putri Kusumawardhani, Rahel Feby, Anna Trias, dan Amalia Fadia menembus perempat final menjadi bukti bahwa sektor putri Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat positif. Yang membuat pencapaian ini terasa spesial adalah latar belakang sejarahnya. Indonesia sudah sangat lama menunggu hadirnya juara dari sektor putri di Indonesia Open. Kini harapan itu kembali hidup. Dengan performa seperti ini, sektor putri Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pelengkap turnamen. Mereka kini tampil sebagai penantang serius gelar juara. Jika momentum ini terus berlanjut, Indonesia Open 2026 bisa menjadi titik balik yang menandai lahirnya kembali kejayaan bulu tangkis putri Indonesia di panggung dunia. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.